dari belakang itu belok. Lewat sini. Pas lewat sini subhanallah. Becek, kotor, totok, gembos pula. Kenapa aku? Wah, langsung dia marah sama bininya. Inilah gara-gara kau nih, ajak lewat sini. Jadi kita dapat musibah. Nah, orang seperti ini tidak bisa. Kalau memang orang yang benar-benar tafwid kepada Allah, itu orang soleh, para aulia, para solehin yang benar-benar tiap yang apapun yang sudah didapatkan itulah yang terbaik. Selalu dihusnuzon inilah yang terbaik. Kita kan tidak tahu. Ya, di balik itu ada skenario cerita kita dengan berhubungan dengan makhluk Allah yang lain. Mungkin Allah sudah nakdirkan tukang ban depan sana rezekinya lewat kita. Kalau kita lewat sana tidak gembos ban kita lewat baik, tapi Allah nakdirkan harusnya ban gembos akhirnya norong. Ya, norong tak pernah norong, hanya norong motor baru berasa ternyata. Norong motor tu mana rasanya keingetan aus gitu. Pas sampai sana tukang ban, nah rezeki tukang bahan. Ya, ingat tukang es pula sampingnya beli es. Ini rezeki yang sudah diatur Allah kan. Nah, yang anak kita tadi ngoek minta beli kecil-kecil. Tukang jualan dapat kalau rezeki dari kita gara-gara ban gembos. Ya. Subhanallah. Pas lagi nunggu ban gembos tiba-tiba ini cerita katakanlah seorang kita sebagai mamang atau seorang ustaz misalnya lagi nunggu tahu-tahu ada murid kita, ustaz, lagi ngapo? Ini ban gembos motor kan ni. Tak tahu lah sudah uzur caknya ban bocor. Oh ya Allah ustaz. Tengoknya motor tahun berapa ustaz? Ya, motor tak tahu lah 3 kali ganti BG. Subhanallah, ini cerita cerita. Oh sudah ustaz. Insya-Allah doakan ustaz mudah-mudahan pacak nyari ke motor baru buat ustaz. Nah. Tahu besok datang lagi budak tu ngari rumah kita. Dia tahu ustaz nak mari ke mana motor? Tunjuknya ada gambar tinggi kok. Subhanallah, nak dibelikannya. Motor ustaz lepas ke lain, kami ada rezeki. Kebetulan ustaz kemarin tanah mak aku tu lah laku. Kami tu nak niatnya kalau tanah laku nak sedekah, rezekinya ustaz. Oh itu ceritanya. Lewat sini gagal bini ngubak ban gembos dapat rezeki motor itulah kehidupan kita ikhwan sebenarnya. Ya, cuma kita tidak mengatur dewe, Allah yang kalau orang yang soleh dari awal dia sudah nerima. Begitu dapat itu tambah dia nangis di hadapan Allah. Kalau kita ngutuk dulu pas dapat itu betul langsung diusap kepala bininya soleha kau. Berkat kau dapat motor makin direpet ini. Tapi kalau orang soleh fawid umur ilallah. Ini termasuk kalau antum nak amalkan ikhwan kami dalam kegiatan setiap subuh habis maca Hizbun Nawawi itu ada tambahannya hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil 70 kali plus wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku sama Allah, sungguh Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba. 11 kali dibaca. Itu fi'lus salaf. Ya, daripada amalan sunnah, zikir itu sunnah Nabi. Seperti itu fi'lus salaf. Nah, kita lakukan itu. Memang tidak melakukan salat istikharah, tapi itu yang kita lakukan. Jadi begitu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tetap manis walaupun itu di juga uang pahit. Ya. Ya, ini pacaknya mak cerita. Lah, senang itu contohnya itu galau. Ya. Ini kenyataan asli, ikhwan. Allah hendak itu baru saja terjadi. Banyak terjadi di mana-mana kemungkinan. Rezeki itu Allah sampaikan dengan sebab seperti itulah. Rezeki tukang es tadi, rezeki tukang bahan. Ya. Kadang-kadang subhanallah ternyata rezeki kita bukan pula di kondangan. Ini cerita nak kondangan tadi. Gara-gara ban gembos nunggu tadi tu tengok dah lemak nak datang lah waktu makan. Waktu makan tadi niat-niat nak makan gratis di kondangan tu. Ya, tahu-tahu masuk ke rumah padahal keluar duit. Ya, Allah sudah ngatur. Rumah makan Padang itu dapat rezeki dari kita. Karena tambah cerita lagi panjang, ketemu kawan, dibayarinya. Sudah selesai cerita. Apakah mustahil? Tidak. Boleh saja terjadi. Ya, semua Allah yang ngatur. Wallahi ikhwan, keindahan kadang-kadang. Berapa banyak kita mengalami seperti ini, ketemu kawan lama. Ya, ada yang ketemu karena niat baik, ketemu dapat job di warung makan, dapat job di pinggir jalan. Pas ketemu kawan, apa? Mana kau sekarang? Apa bukaan kau? Oh ya, aku sekarang lagi bergoyok lah, mat gobok. Gobok apa? Ya, kitchen dapur gobok untuk ini. No, kebetulan be, di kawan kita ni. Aku lagi nak pengen mat gobok, berjodoh.
Ya, bukan jodoh kawin baik, jodoh rezeki juga bisa ketemu di pinggir jah. Nah, itu semua yang ngatur siapa? Allah. Semua yang ngatur Allah. Bahkan panjang lagi cerita itu. Pas kita sudah ngawi ke Gobok, puas dia ngabah ke kawannya pula masalah panjang akhir cerita ini. Pintu rezeki itu dapat lewat apa? Gara-gara ban bocor tadi. Ya, gagal mau tahu moga ada hikmahnya kan. Ketika hamba itu ridha dengan ketentuan Allah. Cuma kita ni itulah hewan. Kalau fujaatul khair, kalau lokak datang yang baik-baik, ridha gitu. Oh, alhamdulillah senang tak katik ngutuknya. Ya, kalau dapat yang menguntungkan. Tapi kalau dapat yang merugikan, ngutuk itu sudah sifat manusia. Yang ngutuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Fa'alaika ya akhi an tu'ayyina waqtan khasan awal nahar. Hendaklah engkau wahai saudaraku tentukan, pastikan waktu khusus di awal nahar, di waktu duha atau badal isyraq. Seperti yang disampaikan pada kemarin sebagian sholihin itu salat isyraq langsung niat salat istikharah. Au ba'da salatul zuhur atau habis salat zuhur, boleh juga au ba'da salat maghrib atau ba'da salat maghrib, au ba'da salatul isya. Atau setiap hari setiap habis salat isya atau setelah ba'diyah. Wa tusalli rak'atain istikharah thumma tad'u bima taqaddam. Lalu setelah salat istikharah 2 rakaat kau baca doa seperti doa yang sudah disebutkan tadi di kitab ini. Wa wadhib, dan wa wadhib artinya istiqamahkan, wastaqim. Ala dzalika kullu yaumin, ala dzalika kulli yaumin. Maka lakukanlah dan istiqamahkan setiap hari. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ngamal ya. Salat istikharah ini fa inna fihi khairan katsir, karena mengamalkan salat istikharah yaumian setiap hari tidak nunggu ada hajat pelik, hajat susah apa, itu akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Hamba menyerahkan dirinya sepenuhnya urusannya kepada Allah. Cuma itu jadi ikhwan, siap juga hati kita. Ya, mudah-mudahan kita Allah pilih jadi hamba yang seperti itu. Itu sebenarnya derajat orang-orang soleh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada apa tidak jigotoinyo, tidak disedihnya, tidak disesalinya. Yang sudah laku sudah, yang terjadi sudah. Itu sudah ketetapan Allah. Qaddarallah. Baik, ikhwan rahimakumullah. Selesai pembahasan salat istikharah, masuk kita kepada salat hajat. Salatul hajati wa du'auha. Salat hajat dan doanya. Nah, ini salat istikharah, salat hajat ikhwan termasuk salat yang diharamkan dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk salat ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak haram tapi karahat syadidah, makruh yang sangat ditekankan. Kalau bisa kita hindari. Waktu itu kapan? Habis salat subuh, pas terbit matahari, kemudian ba'da salat asar, kemudian waktu istiwa. Sebelum ada waktu istiwa dulu. Waktu istiwa itu waktu matahari berada di tengah-tengahnya. Kalau kita tegak katik bayangan. Ya, kemudian ba'da salat asar. Nah, ini waktu ini diharamkan untuk salat sunnah yang sebab mutaakhir. Apa maksud semua itu? Sebabnya itu kaget munculnya salat dulu baru muncul sebab. Tapi kalau sebab dulu muncul baru solat, itu boleh di waktu seperti ini. Maksudnya Ustaz, maksudnya Beb, begini. Solat sunnah itu ikhwan, ada yang sifatnya solat itu dilakukan karena ada sebab dulu baru solat. Ada yang solat dulu baru ada sebab. Contoh solat dulu baru sebab, istikharah tadi. Solat dulu baru dapat jawaban dari istikharah. Solat hajat, solat dulu baru dapat hajat. Itu contoh sebabnya mutaakhir, sebabnya kaget, solat dulu. Nah, ada yang sebab dulu baru adanya solat. Nah, ini boleh lintas waktu, kapanpun boleh. Contohnya solat sunnah wudhu, adanya wudhu dulu baru adanya solat. Masuk masjid, adanya masuk masjid dulu baru solat. Maka boleh habis subuh kita kebetulan habis solat subuh pas wirid sakit perut ke kamar mandi, habis kamar mandi ambil wuduk, masuk lagi ke masjid solat sunat tahiyatul masjid, solat sunnah wuduk, tak apa-apa karena dia sebab duluan. Nah, termasuklah sebab muqarin yang juga boleh. Apa itu muqarin? Antara sebab dengan solat berbarengan. Solat itu dilakukan ketika sebab itu muncul, bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Contohnya apa? Solat gerhana. Solat gerhana itu kita lakukan bukan sebelum muncul gerhana, bukan pula setelah gerhana selesai, tapi di saat gerhana sedang berlangsung, disitulah kita solat
gerhana. Nah, itu juga bebas. Terjadi gerhana matahari jam 5.00 ba'dal asar. Misal, boleh solat gerhana itu. Atau ba'da subuh jam 5.45, belum terbit matahari, terjadi gerhana bulan misalnya, boleh kita melakukan itu. Jelas ikhwan ini. Nah, sekarang solat hajat. Ruya Tirmidzi wa ghairihi an Utsman bin Hunayf radhiyallahu an. Dari Imam Tirmidzi dalam kitab sahih beliau Sunan Tirmidzi, dari sanad hadis bersambung kepada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu anna rajulan dariran atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, beliau bercerita dalam keadaan sakit yang buruklah keadaannya tadi, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta agar didoakan biar dia sembuh dari penyakit itu, jenis penyakit kulit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Nabi SAW mengatakan, kalau kau mau bersabar, kalau kau mau aku doakan, akan ku doakan biar sembuh, mustajab doa Rasulullah. Tapi kalau kau nak sabar dengan penyakit ini, kata Rasulullah, maka itu lebih baik. Artinya tetap dengan sakit tapi sabar, itu lebih afdal buat kau ketimbang kau sembuh. Maka apa yang terjadi? Orang ini pengen sembuh. Maka dia berkata, "Qala fad'u." Doakan ya Rasulullah. Ai ud'ullah. Maka Rasulullah pun menyuruh ini sahabat, fa amarahu an yatawadda'a fa yuhsinu wudu'ahu. Lalu Rasul menyuruh dia untuk sekarang kau ambil wudu dulu. Disuruh Rasulullah untuk berwudu. Setelah dia berwudu, fa yad'u bihadza du'a, lalu Nabi berdoa. Nabi berdoa. Ini tadi sudah kita sempat sentuh di muara ya. Karena ada wong-wong yang benci, tak senang kalau tengok kita ngari kiai, ngari habaib, tahan perlu jauh-jauh tahan minta doa, minta jampian. Berdoa baik kamu tu, Tuhan tu dekat, Tuhan Maha dengar, kata dia. Ya. Kami berdoa datang ke kiai, datang ke habaib, datang tahan ngari mereka jauh-jauh kami gari. Itu sudah diajarkan oleh sahabat. Mereka mendatangi Rasulullah ketika mereka berhajat. Bukan mereka tak tahu kalau mereka itu diperbolehkan berdoa dewek. Bukan mereka tak tahu kalau Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, tak ada hijab. Tapi mereka tahu dan lebih tahu lagi kalau doa Rasul itu lebih mustajab. Maka dengan kiasan ini kita mengkiaskan ulama warasatul anbiya tadi, doa mustajab milik Nabi pun diwarisi oleh para ulama, para aulia, para salihin. Maka Rasulullah berdoa setelah nyuruh orang itu berwudu. Jadi ini juga sunnah hewan. Ya, kalau kita nak minta jampian, anak kita sakit atau diri kita sakit kepada seorang ulama, kiai, habaib, ustaz, di kita kalau pacak punya wudu, jangan kita tanpa wudu, sehingga connect doa itu masuk meresap kepada kita menjadi suatu kesembuhan, menjadi obat. Apa bunyi doa Rasulullah? Di sini juga ada pelajaran buat kita. Doa Rasulullah berbunyi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadza la tughdi, Allahumma fashaffihu fiyya. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan wad'u bihadza du'a. Ya, di sini Rasulullah mengajarkan kepada orang tersebut berdoa, bertawassul. Nah, ya. Kelompok yang ngomong tawasul haram, doa-doa beda bagi tawasul sama manusia tak boleh, haram. Jadi lah ini Rasulullah yang ngajari bertawasul dengan dirinya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan, Tuhannya Nabi Muhammad, dengan Rasulullah Mustafa kita tawasul. Bid'ah, haram. Lah ini hadisnya jelas. Nabi ngajari sahabat untuk bertawasul kepada dirinya.
Padahal Nabi baca banyak berdoa langsung minta sama Allah. Tapi Nabi yang ngajari, pakailah aku sebagai wasilah. Gunakan aku sebagai wasilah. Apa yang diajarkan Rasulullah? Baca doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah inni, ya Allah sungguh aku meminta kepadamu. Ya, minta kepadamu, minta kepada Allah. Kita juga diajar oleh para ulama, para salaf itu minta sama Allah. As'aluka wa atawajjahu ilaika, dan memohon kepadamu binabika Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmah. Lalu kita nyebut nama Nabi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu bika, sungguh aku bertawassul kepada Allah dengan dirimu, bertawassul denganmu kepada Allah. Rabbi, Tuhanku, fi hajati hadhi, dengan hajatku ini, apa pengen sembuh tadi. Litubda li, Allahumma syafi'hu fiyya, untuk agar Allah menyampaikan hajatku, ya Allah berikan aku kesembuhan. Ini Nabi Muhammad sendiri yang ngajari. Bahkan menyebut, ya Muhammad, wahai Rasulullah, aku bertawassul denganmu kepada Allah. Nah ini sama kalau kita ngadap wali. Ya, kita ngadap wali, kita ngomong sama Allah, Allahumma inni tawajjahu ilaika bihaqqi hadza wali, dengan keagungan walimu ini, fulan bin fulan, aku meminta hajat kepadamu ya Allah. Minta hajat sama Allah dengan keagungan sang wali. Lalu kita ngomong sama Habib, sama kiai tadi yang makamnya kita kunjungi, ya wali Allah, ini tawajjahu bika ilallah, wahai wali, aku bertawassul denganmu kepada Allah, agar Allah menyampaikan hajat-hajatku. Itu yang kita pakai ketika ziarah para aulia saleh, seperti yang diajarkan Rasulullah di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa fi riwayat An-Nasa'i fatawadda thumma shalla rak'atain thumma da'a. Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Nasa'i, bukan hanya sebatas wudu, tapi salat sunnah 2 rakaat baru berdoa. Nah, salat sunnah 2 rakaat itulah salat hajat. Ya, boleh digabung dengan salat sunnah wudu, boleh digabung dengan salat-salat sunnah yang sifatnya mutlak seperti tahiyatul masjid. Bismillah. Tayyib. Fatawadda thumma shalla rak'atain, ay thumma da'a. Wa fi Tirmidzi wa ghairuhu, Abi Tirmidzi wa ghairihi an Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala. Lalu diriwayatkan pula lewat Sunan Imam Tirmidzi sebuah hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW bernama Abi Aufa radhiyallahu anhu qala. Beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah SAW yauman faqa'ada. Suatu hari Rasulullah mendatangi kami. Rasulullah mendatangi kami, menghampiri kami. Faqa'ada, lalu Rasulullah duduk. Waqala, lalu Rasulullah berkata, man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala au ila ahadin min bani Adam, barang siapa yang berhajat kepada Allah atau berhajat kepada manusia. Hakikatnya sebenarnya hajat kita sama Allah, tapi Nabi menjelaskan, ya, tidak ada salah ungkapan ana butuh sama fulan bin fulan, ana nak minta sama fulan bin fulan, fulan bin fulan ngenjuk ana. Walaupun hakikatnya kita minta sama Allah, yang ngenjuk kita Allah, tapi ungkapan itu tidaklah bersalahan. Nabi SAW mengatakan seperti ini, man kanat lahu hajat ilallah, siapa yang berhajat sama Allah atau berhajat ila ahadin min bani Adam, atau berhajat dengan seorang daripada manusia fal yatawadda fal yuhsinul wudu'a, maka berwuduklah dengan wuduk yang sempurna, artinya sesuai dengan sunnah dan adab-adab yang kita tahu, kita pelajari, kita lakukan. Tsumma liyusalli rak'atain, lalu salatlah 2 rakaat. Tsumma liyu'ni 'ala Allah azza wa jalla wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian
liyuthni lalu pujilah Allah, ats-tsana memuji, wa liyuthni Allah azza wa jalla wa yusalli alaihi ala nabi sallallahu. Ini adab berdoa ya, memuji Allah lalu bersalawat alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bukan langsung to the point berdoa langsung tidak, ada adabnya ya. Ketika adab berdoa itu diantaranya diawali dengan hamdalah, tsana, pujian kepada Allah, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah. Yang ngajari doa ini siapa? Sistem doa macam Rasulullah. Nabi yang ngajari, bukan Nabi nak mesak-mesak ke diri suruh salawat, tak salawat kamu tak gobul. Nabi yang ngajari, memang itu aturan Allah. Pengen hajat gobul, bersalawat kepada Rasulullah. Doa tanpa salawat tidak diijabah, ngantung. Thumma liyusalli rak'atan thumma liyuthni 'ala Allah 'azza wa jalla wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul, lalu katakanlah, ucapkan la ilaha illallah al-halimul mujibat, la ilaha illallah al-halimul karim, subhana rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azzaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim, la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan fihi laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Baca doa ini kata Nabi. Wudu, salat. Setelah salat baca doa ini. Isi doanya apa? Pertama, tawassul kepada Allah dengan asma Allah, dengan sifat-sifat Allah. La ilaha illallah Halimun al-halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha lemah lembut lagi maha pemberi, pemurah. Subhanallah rabbil arsyil azim. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi muji Allah. As'aluka mujibati rahmatik, aku meminta kepadamu ya Allah bagian daripada rahmatmu, wa azam maghfiratik, dan bagian daripada ampunanmu, wa ghanimatan min kulli bir, dan kaya atau banyak memiliki kebaikan-kebaikan, wassalamatan min kulli ithim, dan selamat dari dosa. La tada' li dzamban illa ghafarta, jangan kau tinggalkan dosa pada diriku kecuali telah kau ampunkan. Wala hamman illa farajta, dan tidak ada kesumpekan atau kebingungan, kesusahan kecuali engkau lapangkan, engkau lepaskan dari kesusahan tersebut. Wala hajatan hiya laka ridha, dan tidaklah ada hajat yang mana engkau ridha illa kecuali kau penuhi hajat-hajat tersebut. Akhiran wa fi sunan Abi Daud, dari sunan Abi Daud, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabah ay nazala bihi hammun aw gham shalla ay lianna as-salata tadfa'u nawaib wa tarfa'u masa'ib, wa hazaba bil ba' aw bin nun kama fi Faidul Qadir. Di sini dikatakan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau beliau menghadapi suatu perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang besar, maka beliau langsung ngambil wudu dan sholat untuk menghilangkan rasa berat, rasa susah yang beliau hadapi. Karena Rasulullah SAW idza hazabah, mana hazabah nazalah hammul gham, kesusahan, kebingungan menghadapi bermacam cobaan-cobaan yang datang, salat, Nabi salat. Lianna salkana salat itu tadfa'un nawaib, menghilangkan kesusahan, wa tarfa'u masaib, dan menghilangkan bala. Hakadha ya ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi dengan salat, wasta'inu bis sabri was salat, wasta'in bis sabri was salat, tolonglah diri kalian dengan bersabar dan dengan salat. Memang kita nak hidup senang kalau salat kita tinggalkan atau kita tidak kerjakan dengan seperti harusnya. Salat sekedarnya baik, sekadar kita baik, tidak bisa. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah, ini salat hajat. Masih banyak cara yang Allah berikan kepada kita, Rasul ajarkan untuk kita untuk mencapai hajat-hajat kita.
Di antaranya hajat kita akan terkabul dengan berdoa walaupun tanpa solat hajat. Tapi kalau kita pengen lebih serius, lakukan solat sunnah, solat hajat ini. Ya, digabung jadikan solat tahajud boleh, dilakukan waktunya bebas, kecuali di waktu-waktu yang tadi yang diharamkan jangan kita lakukan. Kemudian untuk gabulnya hajat ini banyak ikhwan, di antaranya kita bersedekah. Bersedekah, karena dengan sedekah itu Allah akan memberikan balasan kepada kita. Walaupun diniatkan tidak apa-apa. Karena Nabi sendiri mengatakan, mana kasal mal bis sedekah bal yazdad tidak akan berkurang duit atau harta seorang dengan sedekah, tapi akan bahkan bertambah dan bertambah. Kemudian Rasulullah SAW pun juga menyuruh kita untuk melindungi harta kita, kesehatan kita, keluarga kita dengan bersedekah. Itu contohnya, fungsi sedekah itu seperti doa, memancing kebaikan dan menghilangkan keburukan. Di antara juga yang bisa menjadikan mustajabnya doa kita, ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah, yaitu tadi diawali dengan kita bertawassul. Tawassul kepada asma'ullahul husna, kepada asma' Nabi Muhammad, nama-nama Nabi Muhammad, tawassul dengan para aulia, para salihin. Itu bisa jadi alat kita untuk mendapatkan hajat. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seorang sudah meminta kepada Allah dengan membawa nama Rasulullah, maka Allah akan malu untuk tidak menyampaikan hajat hamba tersebut. Termasuklah hal ini sudah dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa alaihassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau meminta kepada Allah maaf dan ampunan dengan membawa nama Rasulullah, maka Allah tidak lagi sanggup untuk menunda ampunan dan pemberian maaf kepada Nabi Allah Adam. Disegerakan Allah ketika beliau bertawajud dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga kita ikhwan rahimakumullah, kita yakinkan dengan menyebut nama Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah, apa yang kita hajatkan kita minta akan diberikan Allah. Termasuklah minta ampunan dosa. Kalau antum hadir maulid, pas malqiyam, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi musyaffa, ya Allah. Yakin seyakin-yakinnya kalau dosa kita diampuni Allah. Ngapa kalian ragu, berarti seakan-akan itu cuma sekedar minta ampun dengan bawa nama Nabi. Kita minta sama Allah, yang ngajar kita pun aulia Allah. Yang membuat itu sebelum kita wali Allah, kita cuma melok, Rabbi faghfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Bi barakatil hadi Muhammad, dengan berkat junjungan kita Nabi Muhammad. Maka malu Allah untuk menolak untuk ngampuni dosa kita. Termasuk fi'lus salaf ketika kita ngadapi mayit. Termasuk antum kalau ziarah ke makam orang tua antum ucapkan ini walaupun untuk itu sudah lama di makam. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Habis nyolat ke jenazah tuh. Biasa kalau habaib suka baca itu. Kita bisa baca juga untuk kita di makam mereka. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, mau tambah lagi wa ashabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, an la tu'adzib, agar engkau jangan mengadab ini mayit. Maka insyaallah mayit itu tidak akan diadab oleh Allah. Dan kita untuk diri kita sendiri pun sama, untuk keluarga kita juga sama minta dengan berkat keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Habibullah. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, ini saja bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridai, memberkahi pertemuan kita. Panjang insyaallah kita bertemu lagi, dan untuk malam Rabu depan mengingat jadwal zikir ziarah. Jadi insyaallah kami berharap ikhwan yang biasa di sini untuk ikut hadir juga di musalla di Magam Dato' Agil, dan kemungkinan kami akan menyambung pembacaan kitab, membawa kitab ini di sana dan kami baca di sana. Karena malam ini kita bukan libur, malam depan tuh pindah majelis. Jadi yang hadir biasa di sini kami berharap termasuk warga yang ada di sekitar sini kalau pacak melok hadir. Apalagi di situ Magam au dia Magam Salihin.
Ikhwan rahimakumullah, insyaallah menyampaikan beberapa jadwal majlis. Insyaallah Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib majlis rutinan kita di rumah Habib Alwi bin Ahmad Basin Habib Alim Nang. Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib, lanjut pada isya'nya di MTRI tempat majlis taklim Ustaz Taufik Hasnui Allahyarham. Kemudian hari Ahad malam Senin yang mungkin biasa hadir jaturi di perumahan OPI Masjid Al-Muhajirin ba'dal maghrib majlis 2 mingguan. Ya, kebetulan malam besok jadwalnya malam Ahad ini, malam Ahad malam Senin ini. Lalu hari malam Ahad ya, minta maaf mencat malam Ahad dulu kita ada zikir ziarah bulanan. Malam Ahad ini zikir ziarah bulan ba'dal maghrib, zikir ziarahnya bukan di Masjid Al-Qidr tapi bergeser sedikit depan gang kita ini, lorong Asia masuk pinggir sungai di Mushola Al-Fakhr. Ya, di sana kita akan baca zikirnya. Setelah itu keluar menuju ke Magam Pangeran Syarif Ali, lanjut ke Kambang Koci. Lalu malam Senin tadi Masjid Opi Muhajirin. Lalu Selasa malam Rebu ziarah pada Isya ke Magam Datuk Agil. Malam Kamis depan, bukan malam Kamis besok. Malam Kamis depannya kita baru ziarah seberang Ulu, insya Allah Ta'ala kumpul Masjid Haddad seperti biasa. Untuk malam Kamis besok rutin tak biasa. Asar di Waspada, maghrib di Syar Salikin Bom Baru belakang dekat Magam Pangeran Syarif Ali. Lalu nyambung pada Isya kalau antum memang pengen hadir fadhal, tapi kalau capek jangan paksa ke. Ada majlis yang juga semua boleh dihadiri. Kami ada jadwal bulanan di Ponpes Jamiatul Khairiyah Mata Merah. Ya, di sana dulu memang kita aktif, tapi setahun ini kita bisa melok sebulan sekali insyaallah taala. Dan beberapa rutinitas insyaallah jadwal majlis kita untuk bulan ini atau minggu ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairin wa syarrin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. فإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله وأن عيسى الله ورسوله ألقاها إلى مريم من روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفضي بها عمري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أحلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. إلى حضرة النبي. فاتحة.